Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong dan datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Shalom teman-teman, selamat malam. Gimana kabarnya sepanjang hari ini? Ya, kita kembali membahas dan melanjutkan dari firman yang kemarin. Kita kemarin sudah membahas ayat pertama dan kedua, bagaimana kita itu mempush diri kita menjadi seperti Yesus dan murid-muridnya. Kok jauh sekali ya? Enggak sih gitu loh. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena selalu ketika kita membahas mengenai Tuhan Yesus, kita membahas tentang Alkitab, kita membahas tentang pelayanan, kita membahas hal-hal rohani, kita merasa bahwa hal-hal itu tuh sangat jauh untuk digapai, seperti di langit-langit gitu. Seakan-akan kita itu tidak akan bisa menuju ke sana. Apalagi orang-orang yang selalu menolak ketika disuruh untuk melayani, ketika ada tawaran untuk berbagi firman, kesaksian, sedangkan kita tahu bahwa di firman dikatakan dari segi umur, dari sudut usia, ya kan. Seharusnya kita tidak lagi minum susu, melainkan makanan keras. Kita tidak lagi menjadi pendengar saja, tetapi sudah waktunya untuk kita itu mengajar. Kalau kita membaca konteks seperti itu, kalau kita membaca tentang mengajar, wih, jauh sekali gitu kan. Aku ini siapa kok ngajar gitu kan. Loh, tahu enggak teman-teman, kalau kita semua itu adalah seorang guru. Dikatakan bahwa pengalaman dari setiap orang itu adalah guru bagi kita. Berarti kan setiap orang yang kita temui itu adalah guru. Berarti kita itu masing-masing, setiap kita itu adalah seorang guru. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Kenapa saya katakan di hari kemarin bahwa siapa kita?
Loh, itu akan terlihat jelas lewat kehidupan kita, bukan dari apa yang kita beritakan saja. Justru ketika kita itu belum pernah bersaksi, belum pernah lebih tinggi dari itu membagikan firman, justru di saat-saat seperti itu adalah saat-saat kita belajar bagaimana menceritakan pengalaman kita pribadi. Karena yang membuat omongan kita ini, ceritaku ini ya kan, itu menjadi hidup, menjadi ada bobotnya adalah ketika kita mengalami hal itu sendiri. Jadi teman-teman, yuk jangan pernah nolak ketika kita itu dikasih kesempatan dan ruang untuk melayani. Kalau saya mau katakan, saya tidak ada maksud merendahkan ya. Tetapi setiap kita kalau dikatakan kita seorang guru, berarti kita bukan sekedar menjadi usher. Berarti kita bukan sekedar menjadi choir mungkin. Berarti kita bukan sekedar menjadi worship leader. Tidak juga menjadi pemain musik aja. Tetapi bagaimana lewat hidup kita ini kita dapat menceritakan kebaikan Tuhan, lewat mulut kita ini kita dapat menceritakan kegagalanku ini seperti ini loh. Seringkali ketika saya minta kesaksian dari teman-teman, kita kan lagi heboh untuk mengumpulkan kesaksian ya, untuk program Street Justice. Jadi teman-teman para pendengar malam hari ini ya kan, kalau ada yang mau bersaksi, monggo, benar-benar kita buka ruang itu untuk semua orang untuk bersaksi di program Street Justice. Jadi ada juga orang yang aku belum siap ya kan. Belum lagi ketika kita mengundang pembicara nih di program apa, ada Business Room, ada Jesus Way. Kita kirimkan contohnya. Langsung ngepir mereka. Waduh, kok berat sekali yang dibahas gitu kan. Wah, belum sampai sana ya kan. Oh, enggak berani. Apalagi di live streaming kan gitu kan. Padahal mereka enggak tahu bahwa kita ini semua itu sama-sama belajar untuk menjadi seorang guru. Guru dari apa? Ya guru dari kita itu menceritakan pengalaman kehidupan kita. Ya awalnya kalau kita mau ngomong, comot firman nih, terus di-sharing-kan gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Ambil satu firman, oh kok rasanya klop ya dengan kesaksianku hari ini ya. Oh aku itu habis mengalami ini loh. Loh lewat hal-hal sederhana itu loh ditambah-tambahkan. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, untuk berbicara, untuk bersaksi. Karena menurut pengalaman saya pribadi pun menjadi sulit ketika kita itu ditemukan dengan hal-hal yang baru, tapi kita itu buru-buru untuk menolak itu. Tapi kita buru-buru untuk mengatakan enggak deh bukan bagianku gitu. Saya selalu belajar ketika apalagi seorang pemimpin yang nyuruh ya, "Nong buat ini ya, gas wis Pak," gitu. Padahal aku pun belum tahu bayangannya itu siapa yang mau dijadikan pembicaranya, mau seperti apa topiknya, kemasannya itu harus dibuat seperti enggak tahu. Pokok gas saja sudah gitu loh. Nanti ya kita cari-cari gitu kan. Tapi di titik itu dari perkembangan program dari Smart People, saya bisa katakan bahwa itu dari titik di mana kita belajar untuk berjalan bersama Tuhan gitu. Bagaimana kita sudah berusaha seperti pertemuan sebelumnya saya katakan, berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan banyak orang gitu untuk berbicara, berbagi firman, kita datangkan dosen-dosen yang luar biasa ya kan. Terus kita datangkan teman-teman para pengusaha yang mau sharing. Sebelumnya kita ada disable service. Kita coba segala sesuatunya gitu. Tuhan kasih apa, Tuhan kasih ide apa, lewat seorang pemimpin, wah, ayo kita kerjakan itu gitu. Dan akhirnya jadi. Kalau orang lain mungkin melihat bahwa ini biasa-biasa aja, tapi menurut saya di titik sekarang aku gini, loh kok bisa ya? Awal ketika saya ditunjuk untuk
buat jadwal ini, jadwal itu. Hah? Segitu banyaknya orang ngumpulin. Masa bisa Tuhan gitu. Tapi di titik hari ini saya lihat bahwa, loh itu kok seperti mesin ya sudah gitu loh. Itu berjalan. Bagaimana kita mengumpulkan hamba-hamba Tuhan, dosen semuanya untuk sama-sama kita itu melayani Tuhan, memberikan pengetahuan kepada teman-teman. Selalu ketika saya hubungin dosen, dipikirnya saya juga dosen kali ya. Jadi dipikirnya saya juga lulusan teologi ya gitu. Jadi ketika diomongi ini mau membahas tentang apa? Ini ada hermeneutika ya kan. Terus ada Kristen kontemporer. Wah, terus menjelaskan banyak kata-kata yang menurut saya aku enggak mudeng ya. Akhirnya aku cuma ngomong gini, Pak bisa saya telepon enggak? Terus ketika telepon diangkat bilang, saya ini bukan sekolah teologi ya Pak. Jadi saya bingung ketika diajak ngomong masalah-masalah kata-kata yang berbau teologi, saya enggak mudeng. Oh, gitu. Tapi di situ asik. Aku mendapatkan ilmu dari teman-teman dosen, kita sharing di sana gitu. Di situ saling melengkapi gitu. Luar biasa. Jadi intinya ketika kita dipercayakan sesuatu, ketika kita itu disuruh untuk mengerjakan sesuatu, jangan buru-buru menolak, teman-teman. Jadilah aktif. Kemarin saya katakan, jadilah aktif. Jangan jadi penonton aja. Jadi ketika kita mau menjadi aktif, kita mau dipakai, otomatis kita akan ditambah-tambahkan di sana. Gitu. Ketika kehidupan rohani kita ditambah-tambahkan, maka itu pun yang jasmani itu pun ngikutin. Aku tuh nggak ngomong masalah duit ya teman-teman. Tetapi kedisiplinan kita, cara kita mengelola, cara kita berbicara dengan orang, banyak hal. Itu tuh yang dibentuk. Jadi yuk teman-teman, pada kesempatan malam hari ini, saya katakan bahwa lewat ayat kemarin yang kita bahas bahwa Tuhan itu diikuti oleh orang datang berbondong-bondong datang pada Tuhan. Itu kenapa? Karena Tuhan sudah mengerjakan banyak hal. Tuhan mau. Juga murid-muridnya itu mau mengikuti gerak langkah kakinya Tuhan. Maka mereka itu berdampak. Maka mereka itu menjadi magnet. Begitu juga dengan kehidupan kita pada malam hari ini. Ketika mendengarkan Disciple Voice malam hari ini, apa yang ada dan muncul dalam hati kita? Apakah benar kita itu sudah menolak sekian banyak tawaran untuk melayani Tuhan? Atau kita sudah menolak melayani Tuhan karena posisi kita itu sudah dibuat enak sama Tuhan? Jadi yuk teman-teman, apapun keadaan kita melayani Tuhan itu penting. Karena kita itu butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Dari sekian banyak berkat-berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, sudah sadarkah kita bahwa setiap berkat, setitik aja berkat, itu tuh datangnya dari Tuhan. Kadang ketika kita itu sudah terbiasa memperoleh berkat yang besar-besar, berkat yang wow-wow, kita sudah tidak lagi menghargai berkat yang kecil. Apa itu berkat yang kecil ini? Berkat ketika kita itu bisa melayani, teman-teman. Ketika kita melayani, kita mungkin dipandang hina. Dan seringkali ketika kita bukan siapa-siapa, kita itu memang dipandang hina. Tetapi ketika kita itu mau tetap mengerjakan hal yang kecil ini, karena tidak semua orang, teman-teman, kalau kita itu melayani di gereja-gereja besar, ketika kita melayani atau bekerja dengan orang-orang yang sudah terkenal, sudah wow, wah kita akan dengan bangga mengatakan, oh saya bekerja di kantor ini loh, oh saya berhubungan dengan orang ini loh. Tetapi ketika kita itu masih bukan siapa-siapa, kita mau ngomong apa?
Nggak ada yang kita ngomong. Tetapi kita tahu, lewat yang kecil-kecil ini kita itu mengenal Tuhan. Lewat yang kecil-kecil ini, aku tahu semakin aku nempel sama Tuhan. Karena apa? Ketika di utak-utik itu tetap tidak ada jalan keluarnya Tuhan. Yang kita pikirkan lewat akal manusia kita gitu. Dibolak-balik apa pelayanan ini sejadi sehingga kok keluar ini kok tidak sependapat, yang ini yang itu. Tetapi toh sampai titik sekarang dapat menjadi berkat. Toh sampai titik sekarang ada orang yang baru datang mengatakan, wow, kok bisa ya ngumpulin sebegitu banyaknya pembicara. Jadi jangan pernah meniadakan setiap berkat-berkat kecil yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Saya teringat ketika seorang tuan mengadakan pesta, dan setiap undangan yang didatangi pribadi loh, diundang pribadi, disebarkan undangannya, didatangi pribadi. Mereka itu diundang secara pribadi, tetapi menjawabnya dengan kesibukan mereka sendiri-sendiri. Yang di ladang lah, yang sedang ada keluarganya datanglah. Banyak hal yang menjadi alasan. Kenapa beliau-beliau ini bisa diundang? Itu pertanyaan saya. Karena sudah dikenal. Karena sudah sedemikian dekat kerjasamanya kalau bahasa bisnisnya. Dari awal mungkin lagi belum menjadi siapa-siapa, akhirnya menjadi siapa-siapa. Diundang selalu datang, disuruh apa selalu mau. Tetapi satu titik, ketika kita sudah disibukkan dengan kesibukan diri kita sendiri, kita sudah disibukkan dengan setiap berkat-berkatnya yang wow, kita dengan gampangnya menolak yang katakan berkat, apa itu, undangan untuk melayani. Ya kita demikian gampangnya menolak itu semua gitu. Yuk teman-teman, pada malam hari ini menjadi perenungan sebelum tidur ya kan. Apa saja berkat-berkat yang sudah kita tolak, yang tidak kita ambil, atau tidak kita ambil lagi karena keadaan kita itu sudah berbeda dibandingkan dengan dulu. Itu saja teman-teman yang mau saya sharekan. Semoga dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.